saya ini prajurit Pak Prabowo. Sejak saya bergabung Mhm. dengan Pak Prabowo, Mhm. artinya cita-cita politik saya itu adalah Pak Prabowo jadi presiden. Berarti Mas Daniel ini nggak Heeh. pernah nego ke Pak Prabowo? Biasa Komunikasi juga nggak? enggak, Pak Prabowo tuh nggak punya HP, Mas. Pak Prabowo selalu bilang kalau di politik, di ruang publik, no room for personal feeling. Sebenarnya Pak Prabowo itu melankolis. Maksud saya melankolis itu adalah bahayanya kalau udah ngadu kesusahan. Nah, itu Ah, Pak Prabowo itu. tuh mudah tersentuh. Mas Daniel termasuk? Oh enggak, saya enggak begitu. Jangan jangan buka rahasia. Oh, iya, 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 iya. Ya, saudara, seperti yang kita ketahui, Presiden ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sudah melantik dari menteri, kemudian wakil menteri, penasehat, kemudian utusan khusus, staf khusus, kepala badan, wakil kepala badan, dan seterusnya. Dan ini sudah siap take off, kalau ibaratnya kalau kita naik pesawat sudah siap take off, siap kerja untuk seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kali ini saudara, di SCTV Tower sudah hadir salah satu yang baru saja dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita juga sudah tidak asing lagi mungkin dengan figur ini karena sudah beberapa kali mungkin juga sudah datang dan malang melintang di media. Ada Mas Dhanil Anzar Simanjuntak. Saya dulu tuh ngomongnya juru bicara Prabowo, tapi sekarang adalah Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Mas Dhanil ya. Iya. Apa kabar Mas Dhanil? Baik, alhamdulillah. Saya pekerja media. Oh, pekerja media. Sama dong kayak kita. Iya, karena kan selalu bareng dengan teman-teman media. Oke, sebelum kita mulai, aku mau ngucapin selamat nih. Mas Terima Dhanil sudah kasih, jadi terima Wakil kasih. Kepala Badan Penyelenggara Haji start tanggal 20, 22, 22 ya, 22. 22 Oktober 2024 sudah jadi Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Tapi masih nyambi jadi pekerja media nggak Bang? Masih ini sekarang Masih ada di media tetap juga? melayani media. Oh, oke. Oke, jadi langsung saja nih Mas Dhanil, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Banyak pihak termasuk saya masih meraba-raba, Iya, iya. Badan Penyelenggara Haji ini apakah hanya concern di haji saja sesuai dengan namanya atau seperti apa sih Mas Dhanil? Iya, jadi memang ini lembaga atau badan baru setingkat kementerian yang Mhm. dibentuk oleh Pak Prabowo. Ini menunjukkan concern Pak Prabowo terhadap umat Islam, Hmm. khususnya pelayanan haji. Karena kan memang masalah ibadah haji di negeri yang mayoritasnya umat Muslim ini itu Mhm. sangat krusial. Hmm. Bahkan hampir semua cita-cita Muslim di Indonesia, Mhm. bahkan di dunia, itu tentu cita-citanya atau menunaikan rukun Islam yang kelima ini, yaitu naik Betul. haji. Mas Reno saja kalau Muslim itu pengen cita-citanya pasti ingin menunaikan rukun Islam yang Pasti. Ini yang lagi kelima. kameramennya juga Semua pengen semua nih. kameramen, semua yang di sini, semua cita-citanya ingin. Jadi Pak Prabowo sebenarnya memfasilitasi Oke. secara khusus cita-cita umat Islam di seluruh Indonesia, yaitu naik haji, Mhm. sehingga ketika naik haji itu bisa nyaman, aman, dan dapat pelayanan yang terbaik. Kan salah satu kritik terhadap pelayanan haji selama Mhm. ini itu adalah dianggap ada beberapa catatan. Nah, Mhm. oleh sebab itulah untuk menunjukkan afirmasi keberpihakan Pak Prabowo agar pelayanan haji jauh lebih baik, maka beliau membentuk badan khusus setingkat kementerian yang namanya Badan Penyelenggara Haji. Jadi Hmm. Badan Penyelenggara Haji ini misalnya nanti kan di Kementerian Agama itu ada Dirjen Haji, Betul. ya. Nah, secara otomatis nanti Dirjen Haji direposisi, direstrukturisasi, kemudian masuk semuanya ke Badan Penyelenggara Haji ini. Oh, Nah, oke. jadi Berarti udah nggak koordinasi sama Kementerian Agama atau gimana? ya, tentu ada koordinasi ya, Mhm. karena Mhm. misalnya penyelenggaraan haji tahun ini ya, tahun 2024. 2024, Ya. 2025 nanti kan Mhm. penyelenggaraan hajinya. Persiapannya kan dari sekarang dan proses Oke. persiapannya sudah berlangsung. Artinya untuk haji tahun 1446 Hijriah Mhm. itu sudah dilaksanakan sampai dengan hari ini. Nah, Mhm. ini masa transisi, jadi peralihan gitu. Otomatis secara operasional Mhm. prosesnya sudah berlangsung. Artinya ketika badan ini terbentuk dan dibentuk oleh
presiden, Direktorat Haji atau Dirjen Haji itu sudah bekerja melakukan prosesnya. Jadi kan Oke. nggak mungkin langsung Iya iya ketika iya iya. terbentuk langsung pindah begitu di Mhm. dalam satu badan, dan itu beresiko. Kenapa? Karena penyelenggaraan haji ini kan adalah hajat hidup orang banyak. Betul. Ada 200 lebih umat Islam yang akan berangkat naik haji Mmm, di tahun 1446 atau 2025 25 tahun nanti. depan ya. Ya, artinya harus dipersiapkan matang kan. Mmm, Nah, oleh sebab itulah nanti tentu badan yang baru terbentuk ini mhm. ya otomatis nanti bekerja sama dengan sementara bersama dengan Kementerian Kementerian Agama. Agama sampai nanti beberapa waktu ke depan Mhm. full itu seluruhnya di Oh, bawah badan penyelenggara haji. haji. Bersamaan dengan itu juga kan kita butuh karena ini bentuknya Kepres, ini Iya iya. adalah kebijakan presiden, tentu kan bersamaan itu kan kita akan mempersiapkan regulasinya, terutama undang-undangnya, undang-undang haji, undang-undang tentang keuangan atau pengelolaan Pengelolaan haji, semuanya keuangan. kan harus harus disesuaikan terkait dengan kebijakan ini. Soalnya kan ada sejauh ini kan kalau soal ibadah haji itu kan sudah ada yang namanya BPIH dan Iya. seterusnya. Mhm, Ini mhm. gimana? Nanti akan ada di bawah, badan penyelenggara haji atau gimana? Jadi seluruh urusan haji itu Mmm, nanti akan dikerjakan dan diselenggarakan oleh badan penyelenggara haji ini. Jadi ya mmm, badan penyelenggara haji ini ya dipimpin oleh kepala dan wakil kepala badan. Dan mmm, jadi nanti tentu undang-undang akan iya. mengatur secara lebih detail ya. Masih ongoing berarti Ya undang-undangnya? masih, tentu kan undang-undang sekarang kan masih kita merujuk undang-undang Mhm. yang lama. Tentu nanti di tengah jalan kita tentu akan merapikan agar badan penyelenggara haji ini semakin kuat posisinya, seperti bagaimana presiden ingin memberikan yang terbaik untuk umat Islam, terutama terkait dengan ibadah haji. Oke, tadi Bang Dani cerita bahwa, awalnya masih berkoordinasi, masih, Hmm. ya sinergi lah ya dengan Iya, Kementerian iya, Agama untuk beberapa waktu, kemudian iya. nantinya fully, mandiri oleh Badan Penyelenggara Haji. Hmm, hmm. Ada target nggak Mas Dhanil dari Pak Prabowo ke Mas Dhanil dan juga kepala badan, dalam waktu sekian ini Badan Penyelenggara Haji udah harus bisa mandiri ya, itu Betul. ada nggak Mas Dhanil? Ada. Pak Prabowo itu kan tipologi seperti disampaikan beliau kemarin ketika Iya, memulai rapat kabinet. Pak Prabowo tidak suka dengan birokrasi yang oh iya, berbelit-belit, tegas lambat. banget itu ya Pak Jadi Prabowo. harus oke gas gitu loh kira-kira. Jadi oke gas, jadi disegerakan. Heeh, Saya juga langsung berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, langsung mmm, berkoordinasi dengan Menpan RB, dan alhamdulillahnya mmm, Pak Menak, kemudian tim di Direktorat Jenderal Haji mhm. itu dan tim di Kementerian Agama itu juga sangat akseleratif membantu Oh, oke. untuk segera proses transisi ini bisa berjalan dengan efektif. Jadi yang agak memudahkan ini adalah tim di Direktorat Jenderal Haji, kemudian Menteri Agama, Wakil Menteri Agama, Sekjen, semuanya bekerja bersama untuk membantu masa transisi Mmm, supaya kemudian pada penyelenggaraan haji tahun berikutnya mmm, 1447 berarti mhm, atau 2026 6, itu bisa diselenggarakan sepenuhnya oleh mandiri. badan penyelenggara haji. Jadi masa transisi inilah yang membuat kami harus bekerja keras. Oke. Jadi sekarang kepala badan dan wakil kepala badan tentu harus terus bekerja sama dengan Kementerian Agama dan melalui Direktorat Jenderal Haji Haji. untuk memastikan penyelenggaraan haji di 2025 atau 1446 ini bisa jauh lebih baik kira-kira Berarti begitu. pegawainya, pegawainya Badan Penyelenggara Haji itu adalah pegawai-pegawai yang selama ini di Ditjen Haji? Iya, itu halnya sama dengan misalnya Kementerian Koperasi dan Oh UMKM. iya, Kan dipecah dua, dipecah, berarti yang di betul. UMKM tinggal tinggal shifting saja, bergeser ke Mhm situ. mhm. Sama halnya di Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan. Jadi Mhm. mereka dipecah dua ya, tinggal di shifting saja. Nah, Oke. pun demikian dengan kementerian misalnya pendidikan, kemudian ada Dikti, ada Betul, Kementerian kebudayaan. Kebudayaan itu tinggal dipecah tiga begitu. Hmm. Mereka-mereka yang sudah menang di Direktorat Jenderal Kebudayaan tinggal bersama dengan Kementerian Kebudayaan. Pun demikian dengan nanti proses transisi di Kementerian Agama dengan Badan Penyelenggara Penyelenggara haji. Haji ini. Oke, Hmm. pertanyaan berikutnya nih, yang muncul juga, ngantor di mana, Mas Daniel? Jadi sementara ini Heeh. kami difasilitasi oleh Kementerian Agama di Jalan Tamrin, Oke. di apa namanya Kantor depan apa itu? Sarinah itu loh, kantor Kementerian Agama. Oh, oke. Kementerian Agama itu punya dua gedung, satu Mhm. gedung di mana di Tamrin, satu Mhm. gedung lagi di Jalan Banteng. Ya. Mhm. Nah, kami menggunakan yang di Jalan Tamrin. Oh, oke. Jadi Hmm. udah clear di sini, udah terjawab begitu bagaimana nanti Mm-mm. kerja dari Badan Penyelenggara Haji. Jadi masyarakat Indonesia khususnya beragama Islam nggak perlu khawatir dengan adanya badan baru yang dibentuk oleh Pak Prabowo Subianto ini, karena sudah dijelaskan secara detail oleh Mas Dhanil bahwa ini sifatnya untuk supaya lebih detail, supaya lebih bisa optimal lagi ya Ya, pelayanannya. Tapi ya. kalau boleh tahu, supaya lebih optimal ini kan perlu ada melihat pengalaman ibadah haji, berarti tahun pelaksanaan terakhir adalah tahun ini ya, Ya, ya. 2024. Dan tentunya yang sebelum-sebelumnya. Apa yang paling dilihat Pak Prabowo dan kemudian dititipkan pesan ke Mas Dhanil, saya ingin beberapa poin ini diperbaiki. Apa yang paling concernnya Pak Prabowo di haji itu apa sih? Pertama, Pak Prabowo fokus ingin pelayanan nyaman dan aman, itu ya dua hal Oke. itu. Hmm. Artinya harus haji umat Islam atau Mm-mm. umat Muslim Indonesia yang melaksanakan haji itu Hmm. bisa nyaman, bisa aman begitu Oke. ketika menunaikan ibadah di di Madinah dan Mekah. Hmm. Nah, sehingga apa namanya mereka itu bisa menunaikan ibadahnya dengan baik. Oke. Kemudian kedua, Pak Prabowo melihat ibadah haji itu tidak sekedar terkait dengan ibadah ritual, Hmm. menunaikan rukun Islam kelima, Hmm. tapi karena ini adalah ibadah yang punya dimensi istilahnya itu mampu. Hmm. Orang yang orang yang naik haji itu harus orang yang mampu. Hmm. Dan sesungguhnya Pak Prabowo melihat ada potensi ekonomi Hmm. di ibadah haji ini. Artinya Pak Prabowo, Pak Presiden dalam hal ini berharap tentu ibadah haji atau pelaksanaan ibadah haji yang bisa lebih dari 200 ribuan Hmm. orang berangkat dengan Iya. nilai uang triliunan rupiah, dan dana abadi haji itu juga nilainya triliunan rupiah. Betul. Artinya banyak dari sisi-sisi ibadah itu yang punya potensi ekonomi besar, Oke. terutama untuk punya dampak multiplier efek Iya, ekonomi. iya. Misalnya begini, hal yang paling sederhana saja adalah tentu ini akan menjadi diskursus fikih nanti Hmm. di kalangan ulama-ulama Islam. Oke. Misalnya terkait dengan dam, misalnya Hmm. ketika di Saudi Arabia atau ketika di Mekah dan Madinah, ketika ada pelanggaran Mm-mm. ibadah misalnya, ada denda, ada istilahnya dam yang dilakukan oleh umat Muslim atau umat Islam yang sedang berhaji di Berhaji. sana, maka idealnya misalnya potong hewannya itu Hmm. sebagai damnya itu bisa dilakukan misalnya di Indonesia, tidak di sana. Karena Oh, seringkali ketika dipotong di sana misalnya, damnya ditunaikan di sana, itu nggak tahu harus didistribusikan kemana. Nah, oke. misalkan itu bisa ribuan. Nah, kalau kemudian dilakukan di sini, ada berapa banyak misalnya ternak yang bisa Mhm. dimanfaatkan, yang Oke. bisa dijual dan punya multiplier efek ekonomi yang luar biasa. Banyak hal, misalnya Pak Prabowo ingin dorong misalnya di Indonesia karena ibadah umroh kan setiap tahun terus berjalan, dan jumlahnya banyak sekali dari Indonesia. Mhm. Nah, kemudian Pak Prabowo meminta supaya di Arab sana, di Mina, di Mekah, ada terutama di Mina kita
punya misalnya Indonesian Village. Ya, Pak Prabowo Oh, mendorong ada Indonesian Village di sana. untuk Eh, apa Indonesian Village itu? untuk apa? Untuk pelaksanaan ibadah, tempat hotel menginap orang-orang Oh, Indonesia oke. segala macam. Jadi apa, ada multiplier efek ekonomi buat buat kita gitu. Jadi tidak sekedar memberikan efek ekonomi untuk Untuk Arab negara tujuan, Saudi, ya. tapi juga mempunyai efek ekonomi untuk Indonesia gitu. Itu yang Hmm, ingin didorong oleh Pak Prabowo. Jadi dua dua sisi. Tentu ini sebagai ibadah ritual, tapi juga kemudian punya dampak positif bagi ekonomi umat, terutama umat Islam. iya, iya, iya. Terutama kan kita punya apa, badan pengelola keuangan haji gitu ya. Mm-mm. Nah, bagaimana BPKH. badan ini juga bisa efektif menggunakan uang haji, investasi di uang-uang haji ini tentu dengan prudent ya, dengan Ya, ya, kehati-hatian yang sangat tinggi, betul. supaya kemudian nanti dalam jangka waktu panjang investasinya sukses, kemudian harga atau ongkos untuk naik haji itu bisa bisa Nah, terus ditekan. Nah, itu betul. yang banyak hal lah yang dipikirkan, dan diskusi terkait dengan ibadah haji dan dampak ekonominya itu menarik bagi Pak Prabowo. Oke, jadi Mm. kalau misalkan kita ngomongin haji nih, Mm. Mas Daniel, yang juga jadi sorotan adalah, wih, daftar tunggunya, lama Ya, tunggunya. ya, Nah, ya. ini ada ya iya sih, baru 2 hari juga dilantik sebagai wakil kepala badan. Tapi mungkin Mas Daniel sudah punya bayangan bersama dengan kepala badan, tentunya Heeh. dengan Pak Prabowo. Ini gimana nih untuk masalah lamanya waktu tunggu ini nih? Jadi 2 hari ini saya belanja masalah. Oke. Jadi Pak Gus Irfan, Mhm. kepala badan juga belanja masalah. Ya, Jadi ini tidak mudah ya untuk terkait dengan betul. antrian, karena memang jumlahnya banyak sekali di Yes. Indonesia, Hmm. dan ini sangat tergantung dengan jumlah kuota kita yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arab Saudi, Arabia. ya. Nah, oleh sebab itulah lobbying, komunikasi dengan pihak pemerintahan Saudi Arabia itu dibutuhkan. Nah, oleh Hmm. sebab itulah jalan satu-satunya memang kemudian ya harus banyak melakukan diplomasi, dan Pak Prabowo berulang kali beliau akan turun langsung terkait dengan Oke. di proses diplomasi tersebut. Hmm. Kenapa? Karena Pak Prabowo memberikan perhatian khusus Mhm. terhadap terhadap pelaksanaan haji dan kepentingan umat Islam di Indonesia. Jadi kalau spesifiknya seperti apa, salah satu jalan yang bisa kita tempuh untuk memastikan antrian itu Iya, berkurang ya harus menambah menambah kuota. kuota. Itu yang paling mudah tentu, tapi kan prosesnya itu akan sangat tergantung dengan proses diplomasi dengan pihak Arab Saudi. Oke. Hmm. Jadi sudah clear di sini soal tupoksi dari Badan Penyelenggara Haji seperti apa. Mas Daniel baru 2 hari juga sudah banyak, oh sorry, saya belum ngomong banyak. Banyak Mas ya, masalah yang dibelanjakan ya. Masalah belanja, Tadi kan belanja masalah, banyak atau enggak tuh dapatnya? eh, Tertawa mengindikasikan satu hal, banyak juga. Tapi banyak bukan berarti tidak terselesaikan. ya Dan betul, yang penting ada solusi. betul. Banyak kalau nggak ada solusi ya masalah. Tapi kalau Heeh. banyak ada solusi, ya no problem. Yang penting Mhm, ada mhm, ada jawabannya. Mas Daniel, satu hal juga yang saya penasaran, banyak juga saya penasarannya ya, itu mhm. soal em, gimana sih prosesnya Mas Daniel ini ditunjuk Pak Prabowo, dikabarinya kapan? Yang nelpon kira-kira Mayor Teddy juga atau enggak, saya juga nggak tahu. Atau kemudian gimana dikasih tahu, itu prosesnya gimana sih Mas Daniel kalau boleh tahu? Jadi saya selalu bilang ke kawan-kawan media dan Heeh, teman-teman saya semuanya, juga keluarga heeh, saya ini prajurit Pak Prabowo. Sejak saya bergabung mhm, dengan Pak Prabowo mhm, menjadi juru bicara kampanye mhm, beliau, waktu itu dengan Bang Sandi, kemudian jadi juru bicara beliau di Kementerian Pertahanan, mmm, jadi juru bicara beliau sebagai ketua umum Partai Gerindra, sampai dengan juru bicara beliau di kampanye 2024 kemarin mhm, bersama dengan Mas Gibran. Saya selalu sampaikan saya prajurit. Jadi mmm, artinya semenjak saya bergabung dengan Pak Prabowo, artinya cita-cita politik saya itu adalah
Pak Prabowo jadi presiden. Jadi itu cita-cita politik Oke, saya. iya iya iya. Sehingga apapun yang kemudian ditugaskan Pak Prabowo kepada saya, ya sudah saya jalani gitu. Jadi jawabannya kami kalau prajurit itu kan cuma satu, siap. Nanti saya nggak tahu pertimbangan Pak Prabowo kemudian menempatkan saya kan sama halnya dulu Mas Reno Hmm, ketika saya selesai, saya kan orang kampus, hmm, saya dosen, hmm, akademisi. Kemudian ketika selesai Pilpres 2019, Pak Prabowo belum menang, kemudian saya diajak menjadi juru bicara Menteri Pertahanan. Saya hmm. kan nggak pernah tahu tentang dunia pertahanan. Iya, Saya bukan orang iya. militer, yang saya cuma paramiliter, Hmm. Kokam dulu di Pemuda Muhammadiyah. Jadi kemudian saya jadi juru bicara Menteri Pertahanan, Oke, bicara tentang militer. Saya akhirnya harus belajar belajar. lebih banyak dan cepat begitu. Dan selama 5 tahun itu alhamdulillah saya bisa lalui dan saya sudah dapat doktoral apalah doktoran ilmu pertahanan Pertahanan. dan militer kira-kira begitu selama 5 tahun itu saya proses belajar cepat dan sebagainya. Nah hari ini saya dapat tantangan lagi gitu Heeh. loh masuk di lingkungan yang terus terang saya tentu kan tidak ngurusin hal-hal yang begini. Mhm, Saya dosen ekonomi kebijakan publik, mhm, keuangan publik, mhm. kemudian Pak Prabowo meminta saya untuk menjadi wakil kepala penyelenggara haji. Itu taunya Mungkin gimana, Mas? saya dikontak oleh oleh Aspri Pak Prabowo, Mhm. Mas Agung namanya, Mas Oke. Agung, "Bang, Abang diminta Bapak untuk ngurusin haji." Ngurusin bahasanya awalnya enggak begitu, Pak, Abang diminta untuk mengurusi umat. Nah, Waduh. saya nggak tahu ngurusin umat ini di kepala saya berarti, Menteri Agama gitu kan. Oke, Kalau Menteri Agama kan bukan umat Islam saja, betul. karena kan spesifik dia bicara umat gitu loh. Umat. Kalau Menteri Agama apalagi gitu ya kan Mhm saya mhm pikir, mhm. karena, ternyata saya minta diurus, minta, mengurusi haji. Nah Itu itu clear-nya agak kapan kaget itu? saya. Clear-nya kapan itu? Clear-nya ya seminggu kemudian sebelum setelah setelah ditelepon baru dikasih tahu saya diminta ngurusi badan waktu itu, yang, Mas Agung nyebutin, istilahnya itu badan haji dan umroh, Oke, nomenklaturnya itu. Namun oke. kemudian ketika jelang pelantikan saya baru tahu ketika dipanggil Pak Prabowo di Kertanegara, Yang sore-sore itu ya? bersama dengan Gus Irfan waktu itu, ya ternyata namanya Badan Penyelenggara. Penyelenggara Haji. Nah, Oh. Pak Prabowo sampaikan, "Badan ini setingkat menteri," kata beliau, "ini nanti tinggal memecah, kita minta untuk koordinasi dengan Kementerian Agama, kalian yang ngurusin haji." Beliau sampaikan begitu, ya sudah. Kami ya laksanakan. Apalagi kepala badan saya, Gus Irfan, beliau dari Kiai NU, Mhm. kemudian anak, cucu pendiri NU, kemudian beliau baru terpilih jadi anggota DPR. Jadi baru terpilih jadi anggota DPR, Heeh. baru 2 hari berkantor di DPR. Mmm. Tapi kemudian terpaksa ketika jadi kepala badan beliau mundur. Mundur Oh. jadi DPR ya terpaksa jadi Kantornya lagi kepala, pindah lagi di pindah Tamrin ya? lagi ke Tamrin. Baru 2 hari berkantor pindah lagi ke Tamrin. Jadi saya tinggal pindah dari Kementerian Pertahanan pindah ke samping kan, ada Mmm. berapa gedung 3 gitu kan Mhm sampai mhm mhm. ke Tamrin itu. Jadi Kira-kira begitu. pas dikasih tahu jadi clear-nya tuh pas sore-sore dipanggil ke Kertanegara sama Oh Pak iya Prabowo iya, itu ya? heeh, Itu baru clear clear itu, itu ya? iya itu Tanda clear. tangan juga Iya berarti ya? tanda tangan, Fakta integritasnya. fakta integritas. Heeh, Pas dikasih tahu ini nama badannya ini, Badan Penyelenggara penyelenggara. Haji. Tadi kan Mas Daniel bilang, waduh background di sini nggak ada nih, Iya iya ya kan? iya. Itu sempat terpikir juga nggak? Waduh bisa nggak ya? Saya Atau cuma jawab siap saja oh karena begitu, tadi jawabannya karena cuma satu iya ya? cuma satu, jadi saya jawab siap. Mungkin ini tantangan, Pak Heeh. Prabowo yang paling tahu ya, Mmm, karena saya 7 tahun jadi juru bicara beliau, mhm, tentu beliau pasti tahu kapasitas saya, mhm. apa yang tepat dan harus saya kerjakan. Di tengah sekarang ini Pak Prabowo juga berusaha mengkonsolidasikan, politik Indonesia, mengkonsolidasikan pembangunan. Persatuan itu kan jadi simbol beliau. Mhm, Kan beliau merangkul banyak pihak, bahkan, yang tadinya menjelek-jelekan beliau, mmm, ngejek beliau, tapi kemudian tetap dirangkul. dirangkul. Nah, ya, saya harus memahami itu sebagai pilihan politik Pak Prabowo.
dan kami yang selama ini bersama beliau tentu mendukung penuh. Jadi saya itu tidak dalam posisi bergen dengan Pak Prabowo. Oke. Kalau secara politik saya tidak dalam posisi bergen. Posisi saya dalam posisi menerima dan melaksanakan apa yang menjadi perintah Pak Prabowo. Berarti Mas Daniel ini nggak pernah nego ke Pak Prabowo? Enggak, saya nggak pernah nego dengan Pak Prabowo. Jadi Oh. saya dalam posisi menerima dan mengikuti perintah Pak Prabowo. Karena dalam kapasitas saya sebagai prajurit, sebagai anak buah Pak Prabowo, ya saya membantu tugas dan fungsi Pak Prabowo. Dan ya kalau dalam Islam sami'na wa ata'na, karena saya percaya dengan beliau, beliau pasti bisa memimpin dengan baik dan beliau tahu kapasitas anak buahnya seperti apa. Oke, 7 tahun, tadi 7 tahun ya 7 jadi tahun. jubirnya Pak Prabowo Subianto. Pernah nggak sih maksudnya terkait dengan isu-isu itu berarti daily harus tetap apa ya konsultasi atau koordinasi sama Pak Prabowo Nah, dong? enaknya Pak Prabowo kasih guidance, Oh gitu. kasih garis besarnya. Dan karena kita sudah tahu, kecuali hal-hal yang sangat krusial ya. Ya, 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 ya. Untuk hal-hal yang tidak krusial karena kita selalu berdiskusi dan kita tahu Pak Prabowo sikapnya seperti apa, saya tidak perlu konsultasi. Untuk hal-hal yang sebenarnya Pak Prabowo kok terkait ini ya pasti begini, Pak Oh Prabowo karena udah terkait hafal ini juga. udah hafal. Makanya Oke. 7 tahun itu kadang-kadang saya bicara, saya udah tahu nih jawaban Pak Prabowo ini apa gitu. Jadi Dan itu selalu benar prediksinya? oh iya, saya termasuk orang yang jarang ditegur terkait dengan itu karena memang saya tahu persis Pak Prabowo akan bersikap seperti itu. Jadi banyak pidato-pidato Pak Prabowo di rapat dan sebagainya kan selalu saya ikuti, bahkan diskusi terbatas selalu saya ikuti dan artinya saya tahu persis sikap beliau. Kecuali hal-hal yang sangat krusial ya, yang menurut saya oh ini nggak bisa saya tafsirkan begitu, Oh atau oke. nggak bisa saya bicara secara langsung dan sebagainya, ya saya harus diskusi ulang dengan Pak Prabowo. Apalagi Ada. misalnya ya contoh kalau di Kementerian Pertahanan itu misalnya terkait dengan hubungan luar negeri, nah itu harus hati-hati sekali. Oh, ya, 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 Misalnya ya, ya. terkait dengan geopolitik dan geostrategis itu harus hati-hati sekali. Jadi pasti saya tanya langsung ke Pak Prabowo, Pak maunya gini. Walaupun kita ya tahu arahnya gini. Misalnya Pak Prabowo sikapnya adalah menjaga kedekatan yang sama dengan semua negara. Oke. Nah, itu sih Spiritnya sama ya, maksudnya iya. di politik nasional dan politik global tuh spiritnya sama ya, pingin Pak Prabowo tuh pingin Kalau merangkul. secara teori Pak Prabowo ngelihat politik internasional itu pakai pendekatan realis. Artinya semua negara itu kecenderungannya ingin hegemonik, menghegemoni negara lain, ingin menguasai negara lain. Tapi kalau dalam negeri, melihat politik dalam negeri, Pak Prabowo tidak realis. Pak Prabowo dalam melihat politik dalam negeri itu etis. Ya, maksud saya etis itu Oh, adalah, oke. iya kita harus gotong royong, asumsinya adalah semua warga negara ingin punya niat baik untuk memastikan Indonesia itu tetap utuh. Kan ya, Pak Prabowo menganggap tidak ada partai politik yang ingin Indonesia bubar. Oh iya, 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 pasti. Tidak ada partai politik yang ingin rakyat itu miskin, susah, menderita. Itu asumsi Pak Prabowo dengan pendekatan seperti itu. Artinya asumsi landasan teori Ya. Pak Prabowo melihat para politisi di Indonesia, melihat warga negara di Indonesia itu pakai perspektif etis. Artinya ya semuanya pasti ingin melayani Ya. orang banyak supaya rakyat supaya lebih baik. Tapi ketika melihat politik luar negeri itu Pak Prabowo pakai pendekatan politik realis. Realis itu ya kalau dalam teori ya semua negara ingin menghegemoni, ingin menguasai negara lain, sehingga kita harus tetap waspada. Artinya kita harus memperkuat alutsista kita harus tetap memperkuat diplomasi kita dan sebagainya. Oke, jadi balik lagi ke soal tadi jubir tadi, ketika memang ada hal-hal yang spesifik, yang sensitif mungkin bahasanya, mengharuskan Mas Dhanil komunikasi, koordinasi dengan Pak Prabowo,
sulit nggak sih untuk misalkan Mas Daniel ngatur ketemu atau Pak izin waktu, mohon waktu gitu? Jadi harus ini Mas, harus apa, nembak aja langsung gitu loh. Kalau minta waktu itu sulit tuh Oh gitu loh. gitu, Pasti sulit sekali, Pak Prabowo kan nggak berhenti-berhenti. betul. Kadang-kadang ketika beliau mau pulang, wah kita nyosor gitu kan. Jadi intip gitu. Saya kan kalau di kantor punya ini, punya apa? Punya HT gitu loh kan. Heeh Karena heeh. kantor saya di sini, ruangan saya di sini, ruangan Pak Prabowo di seberang saya di Oke apa oke. di ini. Jadi kita selalu pantau gitu. Jadi ada hal yang krusial kita segera atau kadang-kadang kalau Pak Prabowo ngelihat apa krusial beliau panggil ke saya gitu. Jadi Seberapa sering Mas Daniel dipanggil sama Pak Prabowo? Pak Prabowo ini banyak sekali urusannya kan, banyak sekali apa ya tergantung kebutuhannya, Hmm. tergantung lagi high season atau low season. Tergantung urusannya. Iya iya Jadi iya. kalau high season itu kalau teman-teman media ini rame terus itu high season gitu. Itu high season gitu. Iya Kalau iya. low season nah saya agak santai itu gitu kan, Oh, agak oke oke. santai, agak bisa apa namanya istilahnya menghilang gitu. Karena ketika kok dilihat Pak Prabowo pasti ada tugas. Oke, Mas Daniel Iya. tadi kan bilang, kalau minta waktu, wah agak susah nih karena giatnya banyak jadwal Iya Pak iya, Prabowo, heeh, tembak langsung. heeh. Pertanyaan saya gini, kalau pas nembak langsung pengen ngajak ketemu, dihalang sama Mayor Teddy nggak tuh? Enggak lah, kalau kita kan beda gitu, Oh beda beda. beda beda. Jadi tetap aman ya? Iya 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 iya. Oke, Heeh. jadi udah kejawab tadi ya, soal cerita gimana Mas Daniel ini jadi, selama jadi jubirnya Pak Prabowo, kemudian, ceritanya Mas Daniel ditunjuk sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji dan seterusnya. Pertanyaan saya gini Mas Daniel, ini lebih meruncing lagi nih, saya lebih ingin tahu oh boleh boleh sambil Iya minum, boleh. disiapkan memang untuk diminum Saya Mas? nggak minta izin loh, Oh saya iya ambil iya aja. iya iya iya, Kenapa kalau Anda minta bilang izin boleh? oke jadi saya juga minum ah. Jadi saya penasaran juga antara Mas Daniel sama Pak Prabowo itu gimana ketemunya, di satu forum apa, di acara apa, tahun berapa, dan apakah langsung tiba-tiba sedekat itu atau takes time atau gimana Mas Daniel? Pertama gini, saya termasuk, aktivis anti korupsi pada saat pada 2000-an, Hmm, 2010 itu saya hmm, aktif sekali, hmm. aktivis anti korupsi termasuk, bersama teman-teman Haris Azhar segala Oh, macam, oke. Bambang Wijayanto, Pak Busro gitu ya. Jadi, saya termasuk, orang yang tidak pernah ikut pemilu, saya baru terlibat pemilu itu 2019. Di Oh 2014 2014 belum? belum, saya Oh, 2014 itu, saya belum ikut pemilu, saya bukan bukan karena umur saya belum sampai iya 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 iya. tapi saya memutuskan nggak ikut pemilu. Memutuskan tidak, memutuskan golput pada saat itu, karena saya Oke. nggak percaya segala macam. Hmm, Namun kemudian saya pikir nggak bisa gitu loh, nggak pilihan politik seperti itu tidak punya dampak apapun. hmm, Kemudian saya kan jadi kritikus Pak Prabowo, maaf, Pak Jokowi segala hmm, hmm, macam. 2019 kami melihat ya satu-satunya yang bisa kita berharap ada perubahan yang jauh lebih baik hmm. itu adalah masuk ke politik. Kita dukung Prabowo pada saat itu 2019. Dukung Prabowo waktu itu Pak Prabowo versus Pak Jokowi Mhm, pengulangan 2014 kan. 14 ya. Sudah karena kami waktu itu ya pilihannya kan waktu itu jalannya adalah jalan apa jalan non parlementer, Mmm, jalan non politik elektoral mmm, kan. iya iya Jalannya adalah jalan masyarakat sipil lah. iya. Jadi peran-peran apa kritikus, peran-peran penekan, pressure group. Nah, namun ternyata nggak efektif. Bagi kami itu Oh, tidak efektif memberikan perubahan. Maka saya dengan beberapa teman-teman pikir ya kita harus coba jalan lain. mmm, Jalannya apa? Masuk ke politik. Nah, masuk politik itu melalui pilpres pada saat itu, mmm, 2019 itu. Nah, kebetulan sebelum 2019, 2017, 2018, saya 2017 akhir kalau saya punya kesempatan bertemu dan diskusi dengan Pak Prabowo. Pada saat itu saya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya oke. diundang ke Kertanegara, berdiskusi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo pada situ saya ingat sekali hari-hari ini
saya masih jarang dan saya nggak melihat pemuda-pemuda kritis. Yang paling menonjol itu Anda, katanya Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Yang lain nggak muncul pada saat itu Pak Prabowo sampaikan. Jadi kami diskusi banyak lah terkait agenda pemberantasan korupsi pada saat itu. Ini berubah-ubah nih. Oh iya ya, nanti bisa tolong dibantu nih Nih tolong kelihatannya. beli baru ya. jadi apa namanya? Saya butuh teman-teman partner Itu diskusi. ada berapa orang di Waktu itu dengan Pak Prabowo. Waktu itu saya ingat sekali saya diundang Pak Prabowo. Ada juga tokoh senior pada saat itu mantan Ketua KPK Pak Busro Mukhodas. Saya bersama beliau. Waktu itu Pak Prabowo juga minta saran dari Pak Busro terkait dengan agenda pemberantasan korupsi dan sebagainya. Ada diskusi panjang di situ. 2018 jelang Pilpres. Nah, beliau undang lagi kemudian minta supaya saya setelah forum bergabung. itu sama sebelum dipanggil Pak Prabowo untuk 2019? Belum Nggak ada ketemu lagi? ketemu lagi Pak Prabowo biasa. Komunikasi juga enggak? Enggak. Pak Prabowo itu enggak punya HP, Mas. Oh Mas iya. Retno. Jadi Pak Prabowo komunikasi Pak Prabowo itu ya via Aspri. Karena kalau yang saya kenal di Gerindra itu 2 orang yang nggak punya HP, Pak Prabowo dan Pak Ahmad Muzani ketua MPR sekarang. Karena beliau berdua itu HP-nya ya Aspri-nya gitu. Jadi enak tuh hidupnya. Jadi nggak ngelihat sosial media gitu loh. Jadi beliau sekali-sekali saja lihat sosial media, termasuk Pak Prabowo. Jadi 2018 ya kemudian saya diundang lagi. Saya diminta untuk bergabung bersama beliau. Saya sampaikan, saya ini ASN Pak. Saya ASN, kan memang saya ASN dosen di perguruan tinggi negeri di Serang, Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi saya tidak mungkin ikut secara langsung dalam politik praksis, pilpres segala macam. Sudah saya tidak Pak Prabowo belum komunikasi lagi. Kemudian yang komunikasi Bang Sandi pada saat itu. Bang Sandi waktu itu mereka sudah dipasangkan segala macam. Bang Sandi juga ngajak gitu. Kemudian akhirnya saya diskusi lah dengan teman-teman. Akhirnya sudah jalan kita salah satunya mendorong perbaikan itu adalah memastikan Prabowo Sandi pada saat itu menang. Nah, akhirnya saya bergabung, saya jadi koordinator juru bicara. Kemudian ya sepanjang itu selesai Pilpres. Kemudian saya masih diminta Pak Prabowo untuk jadi juru bicara beliau sebagai ketua umum partai. Jadi ketua juru bicara itu belum ditunjuk jadi Menhan ya? Belum berkoalisi. Jadi saya ditunjuk jadi juru bicara pribadi beliau. Nah, di selang waktu itu Pak Prabowo juga minta beberapa anak muda untuk maju pilkada. Nah, saya sempat diminta untuk maju pilkada Medan, Sumatera Utara. Nah, kemudian akhirnya ketika Pak Prabowo berkoalisi, beliau jadi Menhan, ya ternyata saya diajak juga ikut ke Kemhan, jadi juru bicara Menhan. Jadi mau maju pilkada Medan nggak jadi, saya ditarik mundur. Perintahnya begitu, saya ditarik mundur, ini nggak jadi. Sekali lagi jawabannya cuma iya siap. Jadi jadilah kemudian juru bicara Menhan sampai sekarang. Kemudian sekarang akhirnya ditunjuk jadi wakil kepala badan penyelenggara haji. Sekali lagi jawabannya cuma siap. Nah, sebelum lari ke berkoalisi tadi, konteksnya 2019 nih, Mas Daniel. Pas Pak Prabowo 2019 belum menang pada saat itu, kan akhirnya kan Mas Daniel sudah terlanjur dalam tanda kutip menceburkan diri. Saya dalam politik saya mendukung Pak Prabowo pada saat itu. Sempat mikir gini nggak, Mas Daniel? Waduh, kok pilihan yang aku jatuhkan nih kok belum menang gitu. Sempat terpikir. Oh ya, sempat begitu dan saya bangga pada saat itu sudah berusaha mati-matian bersama Pak Prabowo dalam kompetisi itu. Berarti Pilpres itu pengalaman politik pertama, Mas? Oh iya, Pilpres itu pengalaman politik pertama, paling pahit begitu. Karena banyak peristiwa lah ya, kemudian tapi pahitnya kan cuma bentar kan habis itu koalisi. Paling pahit macam-macam lah. Ya menguras energi, batin, semuanya lah. Keluarga semuanya jadi apa. Jadi ya sudah kemudian berkoalisi begitu. Jadi
bagi saya itu pengalaman politik yang buat kita matang ya. Saya tidak temukan pengalaman kematangan jiwa seperti itu selain berpolitik di Pak Prabowo. Makanya saya selalu sampaikan syukur alhamdulillah saya pernah dan diberikan kesempatan menjadi prajurit atau anak buahnya Prabowo Subianto. Saya menjadi lebih matang, saya menjadi lebih apa namanya besar jiwa, kemudian lebih nasionalis. Karena Pak Prabowo itu tadi bisa mengubur dendam sedemikian rupa gitu, dan tidak mudah itu Mas. Jadi kalau saya selalu bilang saya ini ustadz loh Pak gitu, tapi nggak mudah bagi kita untuk Mengubur dendam itu ya. mengubur dendam. Pak Prabowo itu selalu bilang, ya buat apa Anda ngubur dendam, ngubur benci? Itu bukan kemudian orang yang Anda benci itu loh yang sakit Anda gitu. Dan itu dibawa sepanjang hidup dan itu akan menyusahkan kita. Pak Prabowo selalu tapi kalau kemudian kita kubur, ya kemudian kita ringan untuk melihat hidup dan kehidupan itu gitu. Jadi Pak Prabowo itu selalu dalam posisi itu. Dan bagi saya nilai-nilai seperti itu nggak mudah gitu loh. Nah, ini edukasi yang penting bagi anak-anak muda kita. Jadi Pak Prabowo selalu bilang kalau di politik, di ruang publik, no room for personal feeling. Itu penting. Nah, makanya dalam konteks saya misalnya, oh ya orang bilang Mas Daniel udah berjuang habis-habisan bersama gini gitu. Harusnya jabatannya ini dong. Saya selalu bilang saya tidak dalam posisi bergen. Saya dalam posisi melaksanakan perintah Pak Prabowo. Makanya saya selalu bilang no room for personal feeling juga bagi saya. Gitu. Tapi susah nggak sih kalau kayak Pasti gitu? susah, pasti susah, pasti bergejolak Mas. Tapi Iya. ya sudah dijalani begitu. Dan itu yang tadi saya sebutkan bikin kita matang sebagai pribadi. Karena pahitnya sudah pernah, Iya. manisnya juga sudah Iya. pernah. Jadi saya selalu bilang politisi itu harus seperti biji kopi. Maksudnya? Biji kopi itu kalau dia di pohon, itu nggak punya nilai apa-apa, bro. Betul. Kopi itu akan terasa nikmat kalau dia sudah di roasting. Semakin roastingnya bagus, sudah di roasting segala macam, sudah dia jadi biji kopi, kemudian ditumbuk lagi, sudah di roasting nih, ditumbuk lagi, kemudian sudah jadi bubuk, baru dia diminum. Dan rasanya tetap pahit. Tapi bagi orang yang suka kopi, nikmat. Itulah kenikmatan sejati. Pahitnya kopi, itulah kenikmatan sejati. Jadi anak muda yang minum kopi manis, Anda nggak paham kenikmatan sejati. Waduh, untung saya minumnya kopi hitam. Bener ya? Oh, kalau itu orang tua itu, ente orang tua, jangan ngomong anak muda. Makanya saya selalu bilang, kadang-kadang anak-anak muda sekarang kan, generasinya apalah. Ya, milenial, saya milenial. Masa sih Mas? Oh iya dong, saya 82. Anda berapa nak? 95. Oh 95. Oh, aku mau dibilang 80-an. Mau tua juga muka gua ternyata. Jadi mereka kan selalu bilang kita ngopi yuk, padahal mereka minum susu. Oh iya, kopi susu. Kopi susu. Ini yang saya bilang, Anda jangan ngaku-ngaku penghobi kopi kalau nggak minum kopi hitam dan pahit. Gitu. Kenapa? Karena kalau Anda bilang Anda ngopi, kemudian pakai susu, itu minum susu. Kalau kemudian ngopi pakai gula, itu minum air gula hitam. Jadi kopi itu hitam dan pahit. Nah, hitam dan pahit dan bikin sehat juga bikin sebetulnya. Sehat juga. Kalau pakai gula, pakai susu, bikin diabetes. Maka politisi itu harus seperti biji kopi. Semakin asik dia ketika sudah di roasting habis-habisan. Jadi nggak usah ngambek kalau di roasting gitu. Tapi sempat ngambek. Nggak pernah ngambek ya. Di roasting. Orang seluruh Indonesia sudah roasting saya di sosial media dan sebagainya kok. Udah pernah ya. Ya, tapi aku nggak pernah loh Mas. Sumpah nggak pernah Mas. Aku komennya selalu yang baik-baik. Oh gitu. Iya. Oke, jadi Mas Daniel tadi udah cerita pengalaman sama Pak Prabowo seperti apa gitu ya. Kalau Mas Daniel, aku minta tolong mendeskripsikan, menggambarkan Pak Prabowo Subianto itu sebagai figur yang seperti apa Pak Prabowo itu? Pak Prabowo itu sebenarnya melankolis loh.
Oh ya? Oh iya, Pak Prabowo itu melankolis. Orang melihat Pak Prabowo itu apa namanya galak begitu kan, Hmm. tegas. Sebenarnya Pak Prabowo itu melankolis. Maksud saya melankolis itu adalah Pak Prabowo itu nggak bisa melihat orang susah. Oh. Nah makanya yang kurang ajarnya kadang-kadang anak buahnya di depan Pak Prabowo itu pura-pura susah. Nah itu yang bahayanya. Ya, nah, kelemahan Pak Prabowo itu adalah nggak bisa ngelihat orang susah. Bahayanya kalau udah ngadu kesusahan, nah itu Ah, Pak Prabowo itu. tuh mudah tersentuh. Mas Daniel termasuk. Oh enggak, saya enggak begitu. Jangan jangan buka rahasia. Iya 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 iya. Iya. Jadi Pak Iya iya. Prabowo itu melankolis, Hmm. jadi mudah. Makanya kemudian kan beliau selalu bilang, cita-cita seorang pemimpin itu satu kok, Hmm. ingin melihat rakyatnya senyum, Hmm. ketawa. Jadi itu adalah bagian yang penting dari kepemimpinan kata Pak Prabowo. Hmm. Melihat rakyat guyu, Hmm. senyum, tertawa. Itu yang paling, karena ketika mereka bisa senyum, bisa tertawa, itu adalah kebahagiaan dan kegembiraan. Jadi sejatinya saya melihat Pak Prabowo sebenarnya melankolis. Orang melankolis itu kan apa namanya kelihatan gagah, garang segala macam, tapi di balik itu dia mudah tersentuh. Dan itu kami rasakan, itu pertama melankolis. Kedua Pak Prabowo humoris kok. Jadi Wah, gini loh, orang bilang masa humoris sih? saya selalu pengen protes ketika ada pengamat, Eh. ketika ada para politisi nyebut Hmm. Pak Prabowo itu udah berubah. Pak Prabowo itu dia semenjak Mau pilpres ini. masuk pilpres bersama Pak Jokowi, kemudian dia berubah, dia menjadi lebih humanis segala macam. Kan selalu tampilannya Iya humanis, iya iya. Iya. humoris, mau joget segala. Iya iya. Jogetnya Pak Prabowo itu kan joget Gatot Koco itu sudah beliau lakukan sejak 2014. Tapi Hmm. nggak diekspos. Bahkan kalau Anda lihat video-video lama, orang pertama yang ngajak joget Gatot Koco, kemudian pakai apa, saya vlog begitu, Hah? ya saya waktu 2019. Kita udah berusaha memperkenalkan, bedanya memang marketing dulu itu nggak sekeren 2004 gitu loh. Gitu, 2024 maksudnya. 2024 gitu loh. Hmm. Mungkin Hmm. itu. Tapi sebenarnya pribadi Pak Prabowo itu ya memang humoris, humanis, tapi kemudian tidak dikapitalisasi Oh. ke publik pada saat itu. Pak Prabowo itu suka bercanda. Apa Jahil bahkan. Wah, jahil juga. bisa jahil beliau. Wah, itu bisa ngisengin anak buahnya loh. Bisa. Jadi banyak hal, banyak peristiwa-peristiwa lucu yang bisa kami hadapi gitu ya. Hmm. Jadi misalnya ya, saya kasih contoh, ada satu peristiwa saya dipanggil dengan dua orang teman saya, Hmm. sama-sama staf khusus. Ya. Dipanggil makan siang di ruangan beliau. Oke. Udah kami duduk, beliau apa? Kemarin ada satu tugas yang beliau minta. Oke. Kalian sudah kerjakan ini belum? Hmm. Kami bengong. Ada teman sama staf khusus tuh kami ada bertiga. Kami bengong, kami lihat-lihatan tugas apa? Tugas ini kapan disuruh Bapak gitu. Karena memang beliau nggak pernah nyuruh tugas itu. Tapi ini sudah selesai belum kata dia. Beliau Dan marah. pembawaannya serius Oh itu? iya serius, suami makan kan kami baru nyendok. Belum Pak, keluar kalian, keluar. Wah kami dia serius sekali. Kalau kami keluar bertiga, bengong keluar kan, kalian selesaikan itu. Duduk kami di depan itu. Apa kapan kita disuruh tugas ini? Kata. Kan bingung nih kami bertiga. Ini kapan lo dikerjainnya? Enggak, gue enggak disuruh. Kemudian tiba-tiba Aspri, Mas Rizky pada saat itu suruh Mas dipanggil Bapak lagi gitu. Duduk kami bertiga di situ makan. Udah mulai, sudah kalian kontak belum? Sudah kalian cek belum? Kami masih bengong-bengong, kalau nggak ada apa-apa itu kami Pak Prabowo dengan tahap serius kami mau makan gitu, nggak jadi gitu. Keluar lagi. Dua Kalian kali keluar urus itu? ya, dua kali keluar kan soal. Nah kemudian selesai kan. Ternyata di situ ada satu orang kan, ada Pak Prabowo makan dengan satu orang lah, satu orang begitu. Saya nggak sebutkan namanya. Kemudian keluar kami masih bingung nih, serius bro, aku nggak tahu gimana gitu. Jangan-jangan antar bertiga ini saling salah tuding-tudingan nih. Jangan lu kadang disuruh kan, kita bilang begitu. Akhirnya panggil lagi yang ketiga nih, kalian ini dibayar mahal, kalian ini apa? Kalian nggak bisa tuntaskan yang kayak gini. Keluar kami, keluar, marah nih Pak Prabowo serius. Nah, udah kan selesai, kita dimarahin nih bro gitu. Di sini ya Pak, selesai.
Udah selesai begitu Tapi nggak ya. pulang itu, tetap di Hah? luar aja? Kami di luar aja, nggak Oh. berani kan orang belum habis, nggak berani kami udah di Pak Prabowo tuh. Heeh. Udah kan selesai begitu, sore kami masih bingung nih Mas, sore segala macam ya kan di Aspri bilang Mas diminta nunggu di kantor segala macam. Di ruangan kami selesai. Ya sudah ketika pulang teleponlah Aspri. Mereka Mas gimana rasanya Pak Prabowo di samping ketawa-ketawa Pak Prabowo gitu kan. Asem kita kan kena. Gimana rasanya? Tahu nggak apa tujuannya? Apa itu? Nah itu cara Pak Prabowo tuh agak unik. Pak Prabowo mau bilang orang yang di samping beliau itu, kalau kamu jadi staf saya, itu harus siap kayak gini. Harus anak-anak muda ini itu bekerja 24 jam dan mereka itu terbiasa dengan tekanan dan segala macam. Pak Prabowo harus selalu ingin punya tim-timnya itu kuat. Enggak ada there is no room for personal feeling dan segala macam. Akhirnya kami paham kenapa Pak Prabowo acting dan bercanda begitu. Tapi Pak Prabowo sedang Bercandanya tapi serem ya? Oh iya. Bercandanya serius, tapi nanti dia ketawa. Yang serunya lagi kadang-kadang ya ada kompensasinya lah kira-kira. Oh ya itulah yang bikin seru itu dong. Jadi beliau ini menurut kami beliau tetap melankolis ya, humoris ya. Iya, Ya kadang-kadang jahil kan, kok kita apa? Loh, tanya Aspri-Asprinya itu loh. Kadang ini kan lagi libur segala macam. Itu Pak Prabowo bisa video call loh. Saya Aspri beliau mau ngecek misalnya Anda di mana segala macam. Itu kan gelagapan pasti. Pada waktu yang tidak Video call terduga. pakai HP siapa kan? Pakai HP Aspri. Kan Aspri beliau kan ada beberapa orang kan pasti ada yang libur. Ya. Orang-orang beliau itu bisa tiba-tiba beliau video call. Mas Daniel pernah? Hah? Mas Daniel pernah? Saya ditelepon. Oh, ditelepon. Saya jarang di video call karena Pak Prabowo tahu saya anak baik. Ya. Oh berarti di video call yang? Jadi di telepon. Jadi Pak Prabowo menurut saya kan makanya ketika kemudian tiba Pak Prabowo berubah misalnya di 2024. Bagi kami nggak ada yang berubah dari Pak Prabowo. Iya memang begitu. Iya, Pak Prabowo itu otentik. Pak Prabowo itu nggak bisa diajak pencitraan, susah diajak, nggak otentik. Beliau joget-joget beliau di apa? Pak Prabowo itu memang suka kalau gembira, beliau pasti istilahnya itu joget Gatot Koco itu. Oh yang gini. Iya gini-gini itu joget Gatot Koco. Sebenarnya kemudian beliau humoris itu otentik, bagi kami otentik. Bukan part of personal branding beliau. Enggak. Pak Prabowo tahu persis kapan harus serius, kapan harus marah, kapan harus bercanda. Beliau tuh tahu posisi, sama halnya dengan dress code beliau. Beliau kapan pakai jas, kapan harus pakai ini, kapan harus pakai beliau tahu persis kapan harus pakai peci. Ya, itu beliau tahu persis. Jadi beliau tuh selalu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Anda kan nikmatin video-video viral dia Pak Prabowo tidak mau melewati karpet merah misalnya gitu. Ya, itu memang etikanya Pak Prabowo. Beliau tahu karpet merah itu bukan buat beliau. Maka beliau nggak mau lewat situ. Nggak boleh, etikanya begitu. Akhirnya orang ikut. Kan orang kadang-kadang lupa ya kita. Karpet merah itu dipasang untuk menyambut tamu. Betul. Kehormatan. Terus kita lewat di situ. Pak Prabowo nggak mau tuh, dia akan melipir kemana. Itu etikanya. Tapi ketika itu digunakan memang untuk menyambut beliau akan jalan di situ. Jadi saya mau katakan nggak ada yang palsu dari Pak Prabowo. Misalnya 2024 Pak Prabowo pinter, beliau berubah. Enggak, saya protes tuh dengan pengamat-pengamat politik, konsultan bilang enggak ada yang bisa merekayasa seorang Prabowo Subianto. Seorang Prabowo Subianto akan tetap otentik seperti itu. Saya juga baru tahu kesempatan kali ini Pak Prabowo itu orangnya humoris, suka dikerjain, korbannya juga di sebelah saya. Korbannya itu banyak sebenarnya. Korbannya banyak. Tapi yang nyambung yang soal melankolis, Mas Daniel, itulah kenapa soalnya kalau saya lihat di di beberapa kali pidato pada saat kampanye kemarin atau bahkan pada saat pidato juga kemarin, yang Pak Prabowo utamakan adalah perut rakyat, perut masyarakat. Dia tidak ingin melihat masyarakat kelaparan. Itu part sakit. Itu part of melankolisnya Pak Prabowo. Betul. Makanya kan kemudian gini,
paling ya, nah ini juga kan kadang-kadang keterlaluannya eh, apa namanya, orang-orang yang dekat dengan Pak Prabowo, kami itu suka saking melankolis Pak Prabowo itu pasti kalau urusan keluarga, misalnya kita izin terkait urusan keluarga, beliau tuh Nggak mungkin nggak mungkin gitu, membatas-batasi nggak ya? izin diurus dulu gitu. Oke. Jadi artinya beliau menempatkan itu jadi bagian yang penting gitu ya. Jadi selalu cek, walaupun beliau kelihatan seperti nggak peduli begitu, tapi sesungguhnya di belakang itu dia tanya. Oh, Saya tahu dia beliau dia memikirkan. nggak, ya dia memikirkan gitu loh. Jadi misalnya ya saya sakit masuk rumah sakit segala macam itu si Dhanil sudah diurus semuanya ya. Tapi beliau nggak ngomong ke saya gitu loh. Oh. Selalu begitu, di beliau suruh diurus ya gini-gini. Nanti yang ceritain kita siapa? Aspri, yang ceritain kita teman-teman yang apa gitu. Jadi tapi Bapak nggak akan bilang gini. Oh, Nggak mungkin ngomong langsung ke nggak Dhanil. akan ngomong langsung. Bukan karakternya Pak Prabowo Dia seperti mau itu ya. bantu kita, beliau nggak akan ngomong. Makanya beliau selalu nggak mau kalau ngasih ke orang gitu kemudian di blow up itu beliau pasti marah. Beliau bantu apa-apa begitu kemudian di blow up nggak. Kan politisi lain apa yang dia bantu mau dia umumkan kan. Iya. Pak Prabowo nggak akan melakukan itu. Beliau nggak suka. Kenapa? Ya nggak suka saja. Gitu. Memang itu Iya, karakternya memang Pak karakter Prabowo. beliau begitu. Kalau ngasih ke orang, ya beliau nggak pernah mau orang tahu begitu. Dan sepanjang pengetahuan saya, semua orang yang kenal Pak Prabowo baik, Pak Prabowo itu orangnya dermawan sekali, peduli sekali. Itu semuanya bersepakat. Makanya kami selalu bercanda. Emang ada anak buah Pak Prabowo yang kere kan? Nggak ada. Kami selalu bercanda begitu. Kenapa? Karena memang kami diurusi oleh Pak Prabowo. Bener-bener diurusin ya. Jadi diurus. Jadi kami akhirnya berkeyakinan anak buah dan orang-orang terdekatnya saja diurusi dalam tanda kutip sejahtera, enggak ini. Apalagi rakyat yang kemudian sendiri. Beliau jadi tanggung jawabnya, beliau jadi presiden, maka itu pasti diurusin. Makanya saya tadi sebetulnya salah satu cita-cita politik saya ingin melihat Pak Prabowo jadi presiden. Makanya ketika kemudian kemarin saya dilantik oleh beliau. What do you feel akhirnya seorang Prabowo Subianto dilantik? Di depan saya itu yang salam saya itu adalah Prabowo Subianto, saya nangis Mas. Saya terharu melihat. Kenapa? Saya nggak bisa tahan haru saya karena ini orang yang saya inginkan jadi presiden. Dan di depan saya sekarang dia salam saya, melantik saya sebagai presiden. Nah itu yang bikin saya terharu gitu. Jadi saya berharap Pak Prabowo sukses, itu saja sebenarnya. Dan sehat. Dan sehat tentu. Oke. Jadi anaknya Pak Prabowo sekarang bukan hanya Mas Dhanil, bukan hanya Bobby Kertanegara juga, tetapi seluruh masyarakat Indonesia. Oke, Mas Dhanil Ansari Simanjuntak, saya sebutnya Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, makasih. Sudah sharing-sharing cerita, sudah datang ke SCTV Tower. Jangan kapok ya Mas, datang ke sini Mas ya. Pasti tidak. Enggak kapok ya? Oke. Masih pekerja media lah ya? Iya, masih pekerja melayani teman-teman media. Pelayan media. Makasih Mas sama-sama, Bro Reno. Nanti mungkin ada agenda-agenda lainnya kita nanti komunikasi. Dan itu tadi, saudara, teman-teman Liputan SCTV, ngobrol-ngobrol saya sama Mas Dhanil Ansari Simanjuntak, gak cuma tupoksinya dia sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, tapi juga spill karakter asli seorang Presiden Prabowo Subianto. Kita jumpa di episode lainnya. Salam SCTV.